Kita beralih ke informasi kesehatan. 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Permasalahan stunting atau kurang gizi kronis masih menjadi perhatian di Indonesia. Angka stunting Indonesia berkisar 21,6% dan angka ini masih jauh dari target 14% di tahun 2024. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis, khususnya untuk bayi berusia kurang dari 1000 hari pertama kehidupan atau mulai dari janin hingga 23 bulan. Kondisi ini pun mempengaruhi tumbuh kembang otak bayi hingga kesehatannya saat dewasa. Ya, percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024. Namun berdasarkan data terakhir dari SSGI 2022 atau Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, posisi stunting Indonesia masih berkisar 21,6%. Padahal targetnya ini adalah 14% di tahun 2024. Terjadinya stunting sendiri dimulai tidak hanya sejak lahir, namun sejak dalam kandungan bahkan sebelum kehamilan. World Health Organization atau WHO merilis sekitar 20% stunting sudah terjadi saat bayi dalam kandungan. Pemicunya adalah asupan gizi yang tidak memadai. Kurangnya asupan gizi ini membuat ibu hamil misalnya mengalami anemia defisiensi zat besi. Kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan janin. Namun stunting bisa dicegah yang dimulai sejak masa perkembangan remaja yang merupakan fase penyerapan nutrisi. Lalu dilanjutkan saat masa kehamilan. Fase ini penting karena pemenuhan gizi ke ibu mempengaruhi tumbuh kembang dari janin hingga saat bayi nantinya. Selebihnya saat bayi lahir, pengawasan dan pemeriksaan bayi saat berusia 6 bulan dan disiplin dalam mengisi grafis pertumbuhan menjadi langkah sederhana untuk mendeteksi dan menangani stunting. Sebetulnya tidak susah, hanya buku pink itu aja. Kita kalau melahirkan dikasih oleh rumah sakit itu buku pink. Itu rajin saja saben bulan ngisi itu sudah nanti screeningnya ketahuan. Umur 6 bulan itu adalah masa kritis di mana yang harus diperhatikan. Kalau memang ini stunting, harus dikonsulkan ke rumah sakit yang ada spesialis anaknya. Indonesia memiliki tujuan mencapai generasi emas di tahun 2045, yakni generasi muda yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Cita-cita mencapai generasi emas di tahun 2045 pun bisa menjadi generasi cemas bila kasus stunting tidak tertangani. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.